Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Desakan Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan, PDIP singgung etika politik. Jakarta, desakan kepada Partai Nasdem untuk keluar dari koalisi pemerintahan mencuat setelah partai itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Seperti diketahui, Nasdem saat ini masih berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan Anies Baswedan dinilai kerap berseberangan dengan Jokowi. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyinggung soal etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, di tengah sibuknya persiapan G20 dan upaya pemulihan ekonomi, Nasdem malah menggalang kekuatan partai oposisi dan mendeklarasikan sosok capres yang dinilai antitesa dari kepemimpinan Jokowi. Mari bayangkan ketika Pak Presiden Jokowi sedang konsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian mengatasi masalah ekonomi, lalu di dalam bagian koalisi pendukung Presiden ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kata Hasto di Jakarta Pusat, Minggu, 23 Oktober 2022. Menurut dia, etika penyelenggaraan pemerintahan ini tidak bisa dikesampingkan. Hasto menjelaskan, Jokowi kerap menggelar rapat terbatas bersama jajaran kabinetnya dan menyampaikan hal-hal bersifat rahasia. Ini menimbulkan etika di dalam pemerintahan negara karena hal-hal yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas sifatnya sangat rahasia, yang selama ini terus dikritisi, ujarnya. Oleh sebab itu, kata Hasto, Presiden Jokowi memerlukan jajaran kabinet yang solid dan tidak membawa kepentingan Pilpres 2024. Dia menyebut jajaran kabinet mesti berorientasi untuk membawa keberhasilan yang dampaknya dirasakan masyarakat, alih-alih untuk partai tertentu. Diperlukan jajaran suatu kabinet yang solid, yang terlepas dari tarik-menarik kepentingan Pilpres. Orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden sepenuhnya jadi pembantu presiden, kata dia. Adapun jajaran menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan partainya bakal berkomitmen berjalan bersama Joko Widodo dan Maruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024 mendatang. Dia menyatakan sikap Nasdem ini tidak bakal berubah. Surya menyinggung munculnya desakan untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari koalisi pemerintah pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Dia menyebut komitmen partainya mendukung Jokowi Ma'ruf tidak akan roboh. Ada yang mengatakan supaya mendesak meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah. Itu yang kita hadapi. Tapi apakah memang sikap dan komitmen kita roboh? Saya katakan tidak pernah roboh, kata Surya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2022. Adapun Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM. Kala itu, Surya menyebut Nasdem menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan Nasdem mendukung sepenuhnya kebijakan menaikkan harga BBM. Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang Dewan sana ada 9 fraksi, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya satu yang menyatakan jalan terus bersama pemerintah dengan kebijakan kenaikan BBM, kata dia. Surya menyebut sempat bertemu dengan Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM, Partai Nasdem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi makan siang berdua. Pak Presiden, kita punya 7 fraksi koalisi pemerintahan ini. Kenaikan BBM ini 6 fraksi tidak sepakat, hanya 1 fraksi yang sepakat. Ini kalau tidak fraksi paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini, kata Surya.